Bab 720. Koki itu sangat menakutkan. Di rawa, meskipun Seulgi dan Jungkook bergabung untuk menyerang, mereka sama sekali bukan lawan dari orang kuat bernama Beruang Hitam. Beruang Hitam itu tidak hanya besar dan kuat, tetapi juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat lihai. Berurusan dengan Seulgi dan Jungkook, dia seperti petinju kelas berat yang menindas dua kelas ringan. Dengan dua langkah, Beruang Hitam mengambil kesempatan untuk meninju Cha Jungkook dua kali berturut-turut, lalu berbalik, membanting ke lengannya, memeluk kaki Seulgi dalam sekejap, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkatnya dan membantingnya ke tanah. Hahaha, gadis, kamu milikku. Beruang Hitam itu tertawa liar. Seulgi ketakutan. Beruang Hitam itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat, ditahan olehnya saat ini, membuatnya sangat cemas. Tanpa sadar, Seulgi meninju kepalanya dengan pukulan, tetapi Beruang Hitam itu telah pindah ke belakang dengan cepat, dan menggunakan teknik gulat, melempar Seulgi ke tanah begitu keras sehingga Seulgi tidak bisa lagi bergerak. Hehe, sayangku, kamu sudah kalah. Sekarang, kamu harus bermain denganku. Mata si Beruang Hitam itu berkilat karena keserakahan, dan saat dia mengatakan itu, dia meraih Seulgi dan ingin menanggalkan pakaiannya. Kedua kaki tangan bandit di samping juga melihat sambil tersenyum dan membantu memegang lengan Seulgi agar Seulgi tidak bisa melepaskan diri. Memikirkan akan diperkosa oleh orang jahat, Li Seulgi sangat cemas hingga dia akan menangis. Pada saat ini, Kenzi keluar dari rerumputan dengan tenang, pertama-tama membekap mulut Algojo terdekat yang menginjak Cha Jungkook dengan kakinya, dan mematahkan tenggorokannya dengan tangannya. Beruang Hitam merasakan bahaya, dan buru-buru berguling dari tempatnya, tetapi lelaki lain yang memegang lengan Seulgi tidak waspada seperti dia, dan sebelum bereaksi, Kenzi sudah mendekat dengan cepat, berguling di tanah, dan mematahkan lehernya. Dalam waktu yang sangat singkat, 3 gangster terbunuh, Seulgi dan Cha Jungkook yang terluka tercengang. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa pembunuh yang muncul tiba-tiba adalah Kenzi, seorang juru masak pengecut. Teman, apakah kamu ingin lari? Kenzi mengabaikan Seulgi, yang pakaiannya telah robek menjadi compang camping, dan Cha Jungkook, yang tidak terluka, berdiri di depan Beruang Hitam. Beruang Hitam melihat dengan jelas bahwa pria di depannya hanyalah pria yang tidak terlalu kuat, dan dia tidak memiliki senjata di tangannya, jadi dia berhenti panik dan mengeluarkan pedangnya. Monyet brengsek, aku hanya butuh 1 menit untuk membunuhmu. Dia memancarkan niat membunuh di sekujur tubuhnya, menunjukkan wajah yang mendominasi dan ganas. Kenzi, kamu harus berhati-hati, dia sangat kuat, sangat tangguh. Seulgi melihat bahwa gangster bernama Beruang Hitam hendak menyerang Kenzi, dan sangat khawatir Kenzi akan dibunuh oleh Beruang Hitam. Lagi pula, dalam kesan sebelumnya, Kenzi hanyalah orang kecil yang rendah dan bahkan membuatnya merasa lemah dan tidak kompeten. Hari ini, Kenzi tiba-tiba bisa keluar dan membunuh 3 preman, yang menyegarkan pemahamannya tentang Kenzi. Kamu sangat kuat. Kenzi memandangi Beruang Hitam itu, dan berkata dengan dingin, ayo, aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Beruang Hitam melangkah maju dengan ganas, menusuk dada Kenzi dengan pedang di tangannya. Dengan keterampilan Beruang Hitam, dia pikir dia bisa membunuh orang ini dengan mudah. Lagi pula, dia adalah orang kuat yang merupakan instruktur pasukan khusus S, jadi dia memiliki modal untuk dibanggakan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kenzi tidak mengelak sama sekali ketika pisau itu menusuk begitu tiba-tiba, dia hanya membekap pisau itu dengan kedua telapak tangannya. Brak! Bilah tajam itu terjepit di antara telapak tangan Kenzi, lalu patah inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beruang Hitam tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya dengan ngeri. Dia tidak menyangka monyet berkulit kuning ini, yang tidak terlihat kuat sama sekali, memiliki kekuatan yang begitu kuat, bahkan bilah yang terbuat dari baja dapat dihancurkan oleh tangan. Kenzi tersenyum dingin, dan berkata, sekarang, giliranku. Setelah berkata, sosok Kenzi naik turun, melompat sedikit, dan menamparnya dengan telapak tangan. Beruang Hitam itu buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Terdengar suara menggelegar, telapak tangan yang ditampar itu seperti gunung Semeru yang menekan dari atas, langsung menembus, dan menghantam bagian atas kepala Beruang Hitam dengan keras, membuat Beruang Hitam itu jatuh hingga berlutut. Mata Beruang Hitam itu penuh dengan kengerian, mulutnya bergerak, hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mampu mengatakan apa-apa. Dia jatuh ke tanah dengan keras, mengeluarkan darah dari 7 lubang di tubuhnya. Kenzi menatapnya dan merasa bahwa dia telah kehilangan nafas, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, kupikir kamu sangat kuat, ternyata kamu sangat rentan. Mata indah Seulgi terbuka lebar, dan dia tertegun. Apakah ini masih Kenzi yang dia kenal? Dia pikir dia hanya juru masak yang lemah, tidak kompeten, penakut tetapi sekarang dia lebih kuat dari yang dia bayangkan.
Dia bahkan memiliki ilusi, seolah-olah pria di depannya bukanlah juru masak dalam tim, tetapi dewa perang perkasa yang turun dari surga untuk menyelamatkannya. Cha Jungkook juga terkejut, dia berpikir bahwa Kenzi pasti akan mati di tangan gangster seperti beton itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kenzi begitu menakutkan. Dia tiba-tiba menyadari betapa naifnya dia selalu berpikir bahwa Kenzi hanyalah seorang pengecut tanpa keterampilan, dan bahkan dia menertawakannya, ingin mencari kesempatan untuk mengajarinya dengan tinju, tapi sekarang. Jika dia benar-benar bertarung bersamanya, Cha Jungkook tahu betul bahwa Kenzi hanya perlu menggunakan jari kelingking untuk memberinya pelajaran, dan orang yang akan dipermalukan saat itu hanyalah dirinya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan tembakan. Di sisi lain kamp, tiba-tiba terdengar lolongan, tangisan, dan kutukan, seolah-olah ada keributan yang terjadi di sana. Kenzi berlari ke belakang pohon besar untuk mengamati pergerakan di sana. Diperkirakan pemimpin teroris bernama Gaili itu menanyai satu persatu tukang perahu yang diikat, dan jika tidak puas dengan jawabannya, dia menembak mati tukang perahu itu di tempat dengan pistol di tangannya. Ketika tukang perahu lain melihat bahwa mereka pasti mati, mereka mulai melakukan perlawanan. Rudian tiba-tiba berdiri dan berteriak, pokoknya, kita akan mati, lawan mereka. Segera setelah itu, banyak tukang perahu memanfaatkan kekacauan untuk menerobos ke segala arah, dan teroris bersenjata yang menjaga mereka juga menunjukkan taring mereka, dan mulai menembaki kerumunan dengan berbagai senjata api di tangan mereka. Pembunuhan tragis dimulai. Geng teroris bersenjata menembak dan membunuh kerumunan yang melarikan diri, tetapi setelah beberapa saat, dua truk pikap melaju, dan komandan bernama Gaili menatap dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh mereka semua. Kemudian, pria perkasa di truk pikap itu menembaki massa tanpa pandang bulu dengan senapan mesin anti pesawat. Apakah mereka melarikan diri atau tidak berani melarikan diri, orang-orang tak berdosa itu semua ditembak sampai kabut darah beterbangan. Bekas kamp dengan cepat berubah menjadi lembah neraka yang tragis. Bab 721. Aku sangat ingin mengenalnya. Kenzi berada di belakang pohon besar, melihat kapten tua dan yang lainnya mati secara tragis satu persatu, kemarahan yang kuat muncul di hatinya, dia segera pergi ke mayat untuk mengambil senjata, berniat membunuh pemimpin bandit bernama Gaili. Jungkook sangat takut menarik perhatian teroris ganas itu ke sini, jadi dia berlari dengan panik dan mencengkeram Kenzi dengan erat. Kamu tidak bisa menembak, kamu jangan menembak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi selama kamu menembak, kita semua akan habis. Kenzi berkata dengan dingin, aku akan memberimu waktu 30 detik, segera pergi, jangan halangi aku melakukan sesuatu. Cha Jungkook tertegun, sedikit panik. Dia memandang Selgi dan berkata dengan tergesa-gesa, ayo lari, keluar dari sini, jika kita tinggal bersamanya, kita akan mati. Kenzi berkata dengan dingin, Nona Selgi, jangan pergi, bersembunyilah, aku masih membutuhkanmu. Selgi sedikit terkejut, dan tidak tahu apa tujuannya menahannya di sini. Tapi entah kenapa, Selgi tidak keberatan saat melihat tatapan dinginnya dan mendengar nadanya yang tak bisa ditolak. Mungkin melihat dia membunuh 4 preman dalam sekejap dan berhasil menyelamatkan dirinya barusan telah menciptakan semacam ketergantungan pada kekuatannya. Selgi merasa mungkin mengikuti Kenzi akan membuatnya merasa lebih aman. Jungkook, aku memutuskan untuk berakting bersama Tuan Kenzi. Dan aku juga ingin menyarankanmu untuk tidak melarikan diri sendirian, mungkin lebih berbahaya, kata Selgi. Jungkook sangat kecewa, dan berkata, Selgi, apakah kamu gila? Dia ingin membalaskan dendam teman-teman 4X-nya, tidak bisakah kamu melihatnya? Pokoknya, aku sudah memutuskan. Kata Selgi. Gila-gila. Selgi, kamu akan menyesalinya. Bahkan jika dia tergila-gila dengan Selgi, itu tidak sebaik menyelamatkan hidupmu. Jungkook hampir dipenggal oleh para gangster, dan dia sangat ketakutan. Saat ini, dia berbalik dan lari, aku tidak peduli mengejar cinta Selgi. Kenzi memandang Selgi, dan untuk pertama kalinya dia memiliki sedikit kasih sayang pada wanita ini, dia tidak punya hubungan dengannya, tetapi dia hanya memilih untuk tinggal dengannya, yang menunjukkan bahwa wanita ini bukan pengecut, tetapi punya nyali. Ikuti aku nanti dan lari ke utara. Kenzi tidak terlalu banyak bicara omong kosong, dan setelah menjelaskan sepatah kata pun, dia mengangkat senjatanya dan membidik teroris bersenjata, mencoba menemukan pemimpin bernama Gaili. Setelah beberapa saat, Gaili muncul di penglihatannya, menodong pistol di dahi seorang tukang perahu yang terluka, dan melepaskan tembakan. Pada saat yang sama, mata Kenzi berangsur-angsur menyipit, dan dia perlahan menarik pelatuknya. Dor.
Peluru itu terbang menjauh seperti bintang jatuh, tepat ketika Gaili menoleh untuk melihat, peluru yang langsung menuju ke pelipisnya sedikit salah, dan berdarah keluar, hanya mengenai salah satu telinganya. Suara tembakan dan jeritan terdengar hampir bersamaan. Gaili terluka dan jatuh. Segera, seseorang menembak secara acak ke hutan tempat Kenzi bersembunyi. Kenzi tahu bahwa dia tidak dapat menembak untuk kedua kalinya, jadi dia buru-buru menurunkan dirinya dan membawa Selgi ke hutan lebat di utara. Tembakan terdengar padat dari belakang, sejumlah besar tentara bandit mengejarnya. Selgi mengikuti di belakang Kenzi, jantungnya seakan ada di tenggorokannya, dia sangat takut dengan peluru terbang itu, akan mengenai dirinya. Untungnya, Kenzi bukan kaleng-kaleng. Setelah berlari beberapa saat, dia akan berbalik dan melepaskan tembakan. Selama tembakan ditembakkan dari sisi ini, akan terdengar teriakan tentara bandit dari belakang. Tidak perlu dipikirkan, prajurit itu tertembak. Selgi diam-diam bertanya-tanya, orang seperti apa Kenzi ini? Keahliannya sangat kuat, datang dan pergi tanpa jejak, membunuh orang hanya dalam sekejap, dan tembakannya sangat terampil dan tepat, jauh lebih kuat daripada pahlawan berdarah besi dalam drama perang itu. Mengapa pahlawan seperti itu mau melayani sebagai juru masak yang rendah hati di tim? Selgi menatapnya diam-diam dengan sepasang mata yang indah, mata yang penuh kebingungan dan ketidakpahaman. Keduanya berlari bersama di hutan sampai senja, sebelum mereka secara bertahap menyingkirkan para bandit bersenjata di belakang mereka. Kenzi memandang ke langit, dan berkata sambil berjalan, cuaca akan berubah, dan mungkin akan hujan. Kita harus menemukan tempat berlindung dari hujan. Selgi memandangnya dan berkata dengan ragu-ragu, kamu bilang tadi, ada satu yang kamu butuhkan dariku. Kita akan menunggu sampai kami menemukan tempat tinggal. Kenzi tidak menjawab secara langsung, dia memasukkan belati ke mulutnya, dan dengan cepat memanjat pohon besar. Ketika dia turun dari pohon lagi, dia sudah memiliki beberapa buah dan beberapa butir telur burung di tangannya. Pada malam hari, seperti yang ditebak Kenzi, hujan mulai turun dengan deras. Di sebuah gua tersembunyi, Kenzi dan Selgi memanggang telur burung dan memanggang kelinci dengan setumpuk kayu bakar. Keduanya tidak terlalu akrab satu sama lain, dan tentu saja mereka tidak banyak berkomunikasi. Kenzi hanya serius memanggang kelinci, sementara Selgi selalu meliriknya dengan tenang dari waktu ke waktu, memikirkan dalam hatinya apa yang harus dia katakan. Tidak tahan lagi, Selgi bertanya lagi, Kenzi memikirkannya setelah mendengar ini, lalu melepas mantelnya dengan tergesa-gesa, dan meletakkannya di depan mereka berdua. Hati Selgi tiba-tiba terangkat. Dia sedikit gugup. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kenzi dengan melepas mantelnya tiba-tiba. Perilaku seperti ini dapat dengan mudah mengarah pada hal-hal yang sangat buruk. Lagi pula, dia adalah wanita yang sangat seksi. Jika Kenzi ingin tubuhnya, itu bukanlah hal yang aneh. Dia diam-diam menarik tangannya ke belakang, diam-diam waspada, dia telah mengambil belati dari mayat sebelumnya, dan sekarang terselip di belakang pinggangnya. Aku tidak punya kertas atau pulpen, jadi aku ingin kamu menggunakan arang untuk menggambar peta di pakaianku. Kenzi mengeluarkan sebatang kayu bakar dan menyerahkannya padanya. Peta. Selgi sedikit terkejut, tangan yang hendak mencabut pisaunya, tangannya bergetar sedikit, dan belati jatuh ke tanah. Kenzi mengangguk dan berkata, sejauh yang saya tahu, tujuan Anda untuk pergi ke utara India kali ini adalah tempat yang disebut Lembah Bodhisattva. Nama tempat Lembah Bodhisattva ini tidak dapat ditemukan di peta sama sekali. Jadi saya ingin Anda memberitahu saya lokasi persis Lembah Bodhisattva, atau cukup menggambarnya. Selgi memandangnya dan berkata dengan berkabut, Tuan Kenzi, mengapa Anda perlu mengetahui ini? Anda sangat tertarik dengan Lembah Bodhisattva atau, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke Lembah Bodhisattva? Kenzi mengangguk. Pada saat ini, Selgi samar-samar mengerti bahwa alasan mengapa Kenzi harus bergabung dengan tim sebagai juru masak mungkin karena dia ingin mengikutinya ke Lembah Bodhisattva. Dia sedikit penasaran, Tuan Kenzi, apa yang akan Anda lakukan di Lembah Bodhisattva? Kenzi berkata, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Memberitahu Anda tidak baik untuk Anda. Ini akan menjadi perjalanan saya seorang dan tidak berpikir membawa Anda pergi ke Lembah Bodhisattva lagi, jadi saya akan menemukan desa yang aman secepat mungkin, atau mencarikan Anda mobil, dan mengirim Anda pergi. Tetapi saya harus pergi ke Lembah Bodhisattva. Mendengar bahwa Kenzi mengatakan dia akan mengirimnya pergi, untuk beberapa alasan, Selgi merasakan sedikit kehilangan di hatinya. Jika sebelum hari ini, Selgi tidak akan pernah mau bersamanya, ingin berpisah darinya lebih awal dan menempuh jalannya sendiri, tapi sekarang itu berbeda. Dia menyelamatkan dirinya sendiri dan bertindak sangat misterius. Selgi benar-benar ingin tahu hal misterius apa yang akan dilakukan oleh Kenzi yang misterius ini di Lembah Bodhisattva.